Nama saya Dasil Pasdagung Siregar. Saya berasal dari kelas reguler A. Di sini saya akan meliterasikan buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Selama ratusan tahun, Mumbai disebut Bombay. Setelah pada abad ke-14, para pelaut Portugal melihat kota tersebut terletak dalam sebuah teluk yang indah. Bom artinya indah, Bay berarti teluk. Sampai akhirnya tahun 1995 diubah menjadi Mumbai atas desakan partai politik lokal, mengambil nama Mumbai Dewi, pelindung masyarakat setempat. Dalam buku ini dibahas juga ekonomi masyarakat India pada saat tersebut, di mana ekonomi India relatif gagal, atau salah satu dampak negatif dari model Nehru ini adalah munculnya birokrasi. Model itu gagal meraih pertumbuhan tinggi selama puluhan tahun, minimal berlangsung selama 44 tahun. Pertumbuhan ekonomi India rendah kontras dengan ekonomi Asia Timur. Sebenarnya pemerintah India sangat serius membangun perekonomian. Jangan ragukan pakar-pakarnya. India tersentak dan mengalihkan pola pembangunan ekonomi berdasarkan kekuatan pasar dan sentuhan asing investor. India kini siap melangkah menatap masa depan yang lebih cerah dan bahkan sudah keburu menjadi buah bibir dunia. Persoalan juga menjadi lain karena masih banyak warga India hidup di bawah garis kemiskinan. Di atas lapisan warga miskin itu masih banyak warga yang bisa memenuhi kebutuhan fisik namun masih tergolong miskin. Jumlah totalnya sekitar 700 juta jiwa. India telah membentuk aliansi besar dengan negara berkembang di WTO seperti lewat G20 dan G33 untuk membela kepentingan bersama. Para pemimpin TATA sangat tidak suka disamakan dengan konglomerat besar dari Amerika Serikat, General Electric. Dari 7 unit usaha yang digeluti, salah satu konglomerat tertua dan terbesar India di tahun 2004-2005 fiskal membutuhkan total pendapatan sebesar 17,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 28% dari produk domestik bruto India dan laba bersih 1,8% miliar dolar Amerika Serikat. Tata Group adalah pendiri jaringan hotel mewah pertama di India. Taj Mahal Place Hotel yang kini menjadi salah satu landmark India tak segan-segan mengamputasi dan melepaskan bidang-bidang bisnis di mana ia merasa tidak memiliki prospek lagi sebagai pemain besar dunia. Tata bersama konglomerat India lainnya mewakili spirit India dewasa ini, menjadi kekuatan yang diperhitungkan dan memperjuangkan dengan kerja keras. 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, atau tepatnya 2050, saat India menjalani nasib yang sudah diramalkan sebagai kekuatan ekonomi terbesar ketiga dunia setelah China dan Amerika Serikat. Saat itu anak-anak perusahaan Tata sudah menjadi 3 besar di dunia. Di buku ini juga India sudah membangun kekuatan di bidang IT yang diyakini sebagai kekuatan ekonomi masa depan. India terus tentunya memulai dari dunia pendidikan dengan mencetak tenaga ahli di bidang ini untuk menggalang modal. Negeri yang masih tergolong sedang berkembang ini membuka pintu seluas-luasnya bagi masuknya modal asing dan menawarkan berbagai kemudahan seperti penghapusan pajak bagi orang modal untuk industri dan menghapus monopoli. 2 daerah yang mengalami kemajuan pesat diantaranya adalah Bangalore yang berada di negara bagian Karnataka dan Hyderabad, ibu kota Andhra Pradesh, hingga menjadi Silicon Valley of India. Keberhasilan ini rupanya telah mendorong negara berkembang lainnya untuk menjalin kerjasama dengan India, terutama dalam pembangunan software teknologi park dengan konsep yang sama. India melihat sebuah daur ulang dari revolusi ekonomi global. Pada awalnya revolusi industri terjadi dengan terciptanya mesin turbin dan combustion. Di kota-kota besar India, mobil ambasador pertama yang diproduk di India oleh Hindustan Motor sejak 1957
dengan model teknologi dan interior yang sudah sangat ketinggalan zaman. Masih lalu lalang di jalan, bahkan mendominasi jalan umum. Untuk taksi dengan cat suram hitam dengan kombinasi merah dan kuning. Otomotif India juga semakin mendapat pengakuan dari pasar global. Tahun lalu, ekspor total semua produsen mobil di India mencapai 1.170.193 mobil sampai tahun 1990-an. Dunia masih memandang sebelah mata kepada India, sebuah negara miskin dengan penduduk 1 miliar lebih yang penuh bencana. Namun, sekarang dunia memandang India dengan terkagum-kagum. Negeri dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia ini setelah Cina, kini disebut sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat luar biasa. Industri film India adalah industri layar lebar terbesar di dunia. Industri film India seringkali disebut sebagai Bollywood. Pasar farmasi dalam film India sendiri diperkirakan terus berkembang, dan perkembangan industri farmasi juga diikuti dengan pertumbuhan sekolah-sekolah mencetak tenaga ahli di bidang riset klinis. Entah itu merupakan simbol kekecewaan atau refleksi rasa frustasi mendalam di India adalah istilah-istilah ekonomi yang unik dan istilah tingkat pertumbuhan Hindu. Namun, di balik kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, perilaku masyarakat India masih banyak yang tertawaan orang-orang. Tipu-tipu India menjadi istilah yang masih kerap didengar. Perilaku berlalu lintas, warga juga seenaknya, tidak disiplin. Orang sering menilai budaya sebuah bangsa dari cara berperilaku di jalan raya. Bangsa yang beradab, konon bangsa yang berperilaku tertib dan disiplin berlalu lintas. Kalau itu ukurannya sungguh, India bukanlah contoh yang baik dan para koruptor di India. India kini telah berubah. Dulu dengan status negara miskin, sekarang menjadi calon pemain utama dunia. India kini menjadi buah bibir dunia, bahkan menakutkan bagi banyak negara. Kedepannya bersama Cina, India akan menjadi kekuatan setara kebesarannya dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sekian hasil literasi saya ucapkan terima kasih.